Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Bersama saya Febriani, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan proposal skripsi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Hadi MAG, yang mana penulisan ini berjudul Penerapan Hukum bagi Pelaku Perdagangan Orang atau Human Trafficking, yang mana pembahasan ini meliputi bab 1 pendahuluan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian. Dilanjutkan bab kedua dengan kajian teori atau kerangka pikir, yaitu dibagi menjadi 2, kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Yang terakhir yaitu bab 3 metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kenapa saya memilih judul ini? Karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti, yaitu perdagangan orang saat ini mempunyai jaringan yang sangat luas di dunia internasional, khususnya negara Indonesia. Praktek perdagangan orang yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi. Kebanyakan korbannya adalah anak perempuan. Sanksi hukum tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak membuat pelaku enggan untuk melakukan eksploitasi perdagangan orang, bahkan dalam kurun waktu belakangan ini. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa putusan pengadilan di sebagian wilayah Indonesia mengenai kejahatan perdagangan orang, vonis hakim terhadap pelaku perdagangan orang belum maksimal, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan pengadilan negeri yang satu dengan putusan hakim peradilan negeri yang lain, padahal semuanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sama. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan dinilai belum maksimal untuk memberikan rasa takut dan efek jera terhadap para pelaku. Jadi, dari beberapa uraian yang saya sebutkan dari latar belakang tadi, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dirumuskan. Yang pertama, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang. Yang kedua, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang berdasarkan putusan di Indonesia. Tak lain tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang dan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan perdagangan orang berdasarkan beberapa putusan di Indonesia. Dilanjutkan dengan manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama secara teoritis akademis, yaitu hasil penelitian ini memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana delik aduan, serta memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana. Yang kedua, secara praktis. Jadi hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegak hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Lanjutkan bab kedua, yaitu kajian teori dan kerangka pikir. Yang pertama, kerangka teoritis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam bab 1, yang mana sanksi hukum perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pencekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Yang kedua, kerangka konseptual. Secara konseptual, teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori-teori keadilan dan teori pemidanaan, sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian yang berikutnya. Berbicara tentang pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori menggabungkan. Jadi secara garis besar, teori pidana ini dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Ditinjau dari sisi keadilan, yaitu putusan pengadilan negeri sepertinya belum tentu teori keadilan Adam Smith yang hanya menerima satu konsep, atau teori keadilan yaitu keadilan kumulatif, yakni keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain. Ditinjau dari teori pemidanaan, menyatakan bahwa putusan hakim pada tingkat pengadilan negeri yaitu penjatuhan pidana penjara kepada pelaku perdagangan orang terlepas dari disparitas lama tahanan sudahlah tepat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pidana penjara yang dijatuhkan bukanlah dengan tujuan semata-mata untuk membalas dan menakutkan, akan tetapi untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Bab terakhir yaitu bab 3 mengenai pembahasan metodologi penelitian. Jadi, penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang, jurnal, dan artikel yang telah ditelaah untuk mendapatkan hasil penelitian akurat. Dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, ada beberapa metode. Yang pertama, jenis penelitian. Jadi, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research. Oleh karena itu, penelitian ini hanya berupa melakukan pengkajian ulang terhadap semua literatur yang terkait dalam masalah trafficking. Yang kedua, sumber data. Data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpulan data, yaitu seperti data primer. Pada penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Jadi, referensi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok atau bahan hukum, dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang atau hukuman trafficking. Dan yang terakhir adalah analisis data. Jadi, data yang dikumpulkan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan menyampaikan kembali data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, dianalitis data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada. Kemudian, penelitian ini menggunakan nalar pikir deduktif, yaitu pola pikir yang bertitik tolak dari yang bersifat umum yang kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga kesimpulan nalar pikir deduktif adalah bertitik tolak dari undang-undang dan teori hukum yang kemudian ditarik menuju bagian yang khusus, yaitu penambahan hukuman dengan sepertiga pemberatan dalam hukuman pokok trafficking. Jadi, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.